meneruskan ibadah pada minggu ini dengan berkata, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Naskah Bibli kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segenap. Amin. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat, sembah serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak menerima sembah dan pujian kami. Sungguh kami bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa memimpin, menyertai dan memberkati langkah hidup kami. Terlebih Bapa, pada pagi hari ini kami berterima kasih untuk hari baru, anugerah baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dan pengharapan yang baru. Bapa dalam surga, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu melalui perkataan kami, perbuatan hati serta pikiran kami yang jahat di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak di hadapan Engkau. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan yang ada di dalam ruangan tempat ini dan ruangan hati kami bersatu hati, kami patahkan di dalam kuasa-Mu, dan kami mengundang kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah ruangan tempat ini dan ruangan hati kami, sehingga kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu dengan penuh sukacita. Untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, apapun bentuk pelayanan Tuhan percayakan kepada setiap kami, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan untuk sepenuhnya Bapa dalam surga, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 yang mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Untuk menyambut berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa, kita akan naikkan pujian sebab Kau besar. Tiada
111. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang menyorok keluar, sedangkan Bapak Ibu cuma akan membacakan ayat yang menyorok ke dalam. Mazmur 111. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu makasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik usaha bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diberitakannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Yang berbahagia tentu saja kita yang sudah membaca firman Tuhan, yang mau melakukan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan sambut bacaan bertanggapan kita dengan satu pujian, Penolong yang Setia. Jemaat saya persilakan duduk. Memeluk
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kami dari kaum wanita untuk menyampaikan kesaksian. Jadi kesaksian ini berjudul Kutemukan Jawaban. Bercerita bagaimana tentang kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan, ketika kita hidup tanpa arah, tanpa tujuan seperti bangka, tanpa haluan, nggak tahu mau kemana. Tetapi ketika menemukan Tuhan Yesus, maka di sana ada kedamaian. Karena itu kami mau menyampaikan kesaksian ini juga didasarkan atas sebuah tema besar, yaitu Growing in Christ. Jadi ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, kami mau berakar di dalam Tuhan, lantas kami mau bertumbuh di atas Tuhan, di atas firman-Nya, dan kami mau berbuah untuk hormat dan kemuliaan namanya. Jadi dari kami kaum wanita, kami mau memberkati kita semua melalui pujian ini, dan biarlah tidak hanya sekedar pujian, tapi itu boleh berdampak bagi kehidupan kami sebagai kaum wanita di tengah-tengah kehidupan kami keluarga masing-masing. Sehingga ketika hidup kami, hati kami kaum perempuan penuh dengan damai, maka kami bisa menyebarkan kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk itu saya mengucapkan kaum wanita, silakan.
wanita, dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena apapun permasalahan kita, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Ada amin? Amin. Kami juga memberikan kesempatan bagi jemaat yang lainnya yang rindu menyaksikan cita kasih Tuhan. Kalau belum ada, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buka jiwa kita, dan kita naikkan satu pujian, penuhi segala Tuhan.
Demikian pujian ini boleh mewakili isi hati kami, karena kami rindu, kami dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus menolong kami agar kami semua dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami boleh pulang dari tempat ini, kami boleh diberkati dan membawa berkat tersebut, bagikannya kepada semua orang yang kami jumpai. Mari berbicaralah kepada kami ya Tuhan, secara pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Mohon dengan kasih Kristus Mbak Heti membacakannya buat kita. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Berita baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipercayakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dunia, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan pada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi. Tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tema khotbah pada pagi ini adalah pelayanan yang menjadi kesaksian. Pelayanan yang menjadi kesaksian. Lalu kita bisa melihat dari bacaan yang mendasari tema pada pagi ini, yang berbicara tentang perintah baru. Perintah baru yang diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita dikatakan jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Yesus, Allah akan mempermuliakan Dia, Yesus, juga di dalam dirinya Allah, dan akan mempermuliakan Dia, Yesus, dengan segera. Jadi dikatakan demikian, tentu kita sudah bisa mengingat kalau bicara tentang jikalau Allah dipermuliakan di dalam Yesus, maka pasti berbicara tentang apa yang harus Yesus lakukan di atas kayu salib. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itulah yang lalu menjadi dasar bagi semua orang yang percaya kepada Kristus untuk menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian di dalam setiap pelayanannya yang dilakukan oleh jemaat atau umat.
di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45 dan ayat 47. Ini disampaikan, lalu mereka itu jemaat pada mula-mula menjual harta benda dan miliknya, kemudian membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh banyak orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Ibu bapak, tidak ada satu pribadi pun atau jemaat atau umat pun yang mampu melakukan hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu jikalau dia tidak berjumpa dengan Kristus. Karena pengorbanannya di atas kayu salib yang tadi dikatakan dipermuliakan itulah sehingga membuat jemaat yang telah percaya dan diselamatkan dengan rela hati membagikan apa yang telah mereka jual dari harta milik mereka. Sekarang kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Kita bisa dapat melakukannya dengan apa yang ada pada kita, untuk boleh menolong, untuk boleh memberikan kepada sesama kita. Tetapi bukan soal siapa yang memberi dan apa yang diberi, tetapi persoalannya adalah orang-orang tersebut sudah menerima kasih, kemurahan, dan karunia Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga mereka mampu melakukannya. Sehingga kita bisa melihat ciri-ciri cara hidup jemaat mula-mula menjadi contoh nyata. Bagaimana mereka melayani tanpa menghitung-hitung untung rugi, telah memenuhi kebutuhan sesamanya. Karena apa? Karena kasih yang dari Allah itu sudah melimpah di dalam hatinya. Yang kedua, mereka disukai semua orang karena melihat dan dapat menilai bahwa semua pelayanan dan pengorbanan mereka itu tulus. Orang bisa melihat bagaimana kita ini memberi dengan tulus atau tidak, dan dikatakan di sini mereka disukai semua orang. Itu pun juga oleh karena dampak tadi pengorbanan Kristus, kasih Kristus yang sudah mengubahkan, kasih Kristus yang sudah berakar di dalam hati jemaat, sehingga mereka mampu melakukan hal tersebut. Dan dampaknya adalah Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan ke dalam persekutuan. Siapa yang menambah? Tuhan. Bukan Bapak, Ibu, dan saya yang menambah jumlah kuantitas dari setiap jemaat, tetapi Tuhanlah yang menambah oleh karena pelayanan, oleh karena pemberian yang dilakukan jemaat pada waktu itu dengan tulus, dan orang lain melihat bagaimana mereka hidup. Nah, bagaimana pelayanan mereka dapat kita teladani atau kita terapkan di dalam persekutuan kita, di dalam gereja saat ini kita bergereja, sehingga kita bisa boleh juga dapat melakukannya itu tentu dengan landasan kasih Kristus. John Calvin berkata bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa kasih Kristus itu menjadi sia-sia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus mendasar dari kasih Kristus, kasih yang rela berkorban, yang sudah memberikan nyawanya bagi Bapak, Ibu, dan juga saya pada pagi ini. Di dalam ayat 31, sekarang anak manusia dipermuliakan. Calvin bilang karena itu Kristus bersiap-siap menghadapi bahaya ini dan menarik mereka dari aspek luar, dari kematian kepada buah rohaninya. Buah rohaninya adalah kita semua. Maka hal apapun yang memalukan, yang tercela, yang bisa terlihat dalam salib, bisa membingungkan orang-orang percaya. Tetapi Kristus bersaksi bahwa salib yang sama membawa kemuliaan dan hormat baginya. Jadi anak manusia dipermuliakan sama juga dengan berbicara tentang salib Kristus. Sama halnya juga dengan apa yang dikatakan William Hendrickson ataupun
William Barclay. Dikatakan pada saat ini juga di mana kelihatannya menunjukkan kekalahan, kehinaan dan bencana baginya, anak manusia dalam kenyataannya dimuliakan. Jadi kelihatannya kalah, kelihatannya itu hina karena tergantung di atas kayu salib, tapi justru itu menunjukkan kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Jika ini bisa berlaku untuk Yesus, ini juga bisa berlaku untuk kita. Kata William Barclay, kemuliaan Yesus telah datang dan kemuliaan itu adalah salib Kristus. Kemuliaan yang terbesar dalam kehidupan adalah kemuliaan yang datang dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu dan juga saya. Nah, oleh karena kasihnya itulah sehingga kita dimampukan untuk dapat melayani Dia di dalam kesaksian kehidupan kita hari lepas hari. Dan kemudian Allah dipermuliakan di dalam Dia. Ayat 31. Kematian Kristus memang memuliakan Allah karena mendemonstrasikan kasih Allah kepada dunia. Dan Yohanes berkata memang dalam semua makhluk ciptaan, baik yang mulia maupun hina, kemuliaan Allah bersinar. Tetapi tidak ada hal di mana kemuliaan Allah bersinar dengan lebih terang daripada dalam salib. Kemuliaan Allah jauh lebih terang benderang ketika salib Kristus diagungkan dan dimuliakan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Di dalam ayat 32, jadi kita bersama tetap menyampaikan tentang Kristus dan juga apa yang Dia lakukan di atas kayu salib serta apa yang juga Allah perbuat di dalam diri Kristus. Jika Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya. Calvin berkata, Bapa tidak mencari kemuliaannya dari kematian anaknya. Jadi tidak ada maksud untuk mencari kemuliaan dari kematian Kristus dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak menjadikan anak itu ambil bagian dalam kemuliaan itu. Jadi jika Allah dipermuliakan di dalam Yesus, Allah akan juga mempermuliakan Yesus juga di dalam dirinya. Jadi ini kalau bicara tentang ketritunggalan, mereka satu, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain, semuanya setara. Allah Bapa, Putra dan juga Allah Roh Kudus. Dan kalau kita juga menyampaikan jika kita dengan sungguh-sungguh dan jujur berusaha meninggikan, memajukan kemuliaan Allah, kita tidak perlu ragu-ragu bahwa Allah juga akan memuliakan kita. Jadi seperti tadi yang dikatakan bahwa jikalau ini berlaku untuk Kristus, ini juga bisa berlaku untuk kita manusia. Oleh karena kita tidak pernah ragu-ragu untuk terus memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kita, dan kemudian mempermuliakan Dia dengan segera. Jadi masih dalam ayat 32, untuk menguatkan penghiburan kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan hal ini akan segera terjadi. Artinya Dia akan segera dipermuliakan, Dia akan segera ditangkap, disalibkan tanpa menunggu-nunggu waktu. Jadi harus segera terjadi. Kemuliaan Kristus dimulai dengan kebangkitannya dari antara orang mati yang memang akan segera terjadi setelah kematiannya, dan lalu disusul dengan kebangkitan orang yang mati secara rohani oleh kuasa Injil dan Rohnya. Jadi akan segera berbicara tentang apa yang akan terjadi dan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Bukan apa yang dilakukan oleh murid-murid atau bukan apa yang dilakukan oleh Bapak, Ibu dan saya, tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus sebagai bentuk wujud kasih-Nya kepada kita. Dia rela menyerahkan hidupnya untuk menebus kita manusia. Di dalam ayatnya yang ke-33 dikatakan, hai anak-anakku. Nah, kataku sebetulnya tidak ada, jadi hai anak-anak. Jadi sebutan anak di sini dalam ayat ini digunakan untuk menunjukkan
kasihnya kepada murid-murid. Di dalam konteks ini, hai anak-anak, dia berbicara kepada, memanggil anak-anak kepada murid-muridnya. Begitu banyaknya teks-teks Alkitab yang berbicara Tuhan memanggil baik murid-murid ataupun orang yang mendengarkan itu sebagai anak-anak. Kata Calvin. Kemudian dilanjutkan juga tujuan yang ada dalam pikirannya pada waktu memakaikan daging kita kepada dirinya sendiri adalah supaya ia menjadi saudara kita, tetapi dengan nama lain ia menyatakan dengan lebih kuat semangat atau kobaran kasihnya dengan menyampaikan anak-anak. Dan di situ juga kita bisa memanggilnya Bapa. Hubungan yang begitu intim antara Bapa dan anak, antara umat dan juga Allah yang kita sembah. Leon Morris berkata, anak-anak kecil merupakan kata pengecil yang menyatakan kasih. Yesus tahu bahwa ajarannya sukar, tetapi ia ingin bahwa mereka yakin akan perhatiannya yang lemah lembut bagi mereka. Jadi pengajaran Kristus katakan kalau ikut Tuhan tidak ada segala sesuatu yang mudah. Pengajarannya itu kalau tidak diterima dengan jernih dan juga sebagai orang Kristen rohani yang dewasa, maka dia akan lari daripada mengikut Tuhan. Oleh karena kata-kata Kristus pun juga keras untuk menyebutkan atau untuk menyampaikan pengajaran-pengajarannya kepada yang mendengarkannya. Barnes Notes di dalam tulisannya dikatakan, istilah anak bagi orang Kristen bisa menunjukkan pada beberapa hal. Yang pertama, bahwa Allah adalah Bapa mereka. Yang kedua, bahwa mereka membutuhkan pengajaran dan pimpinan. Yang ketiga, kata-kata anak ini juga bisa diartikan bahwa mereka dikasihi. Ini arti yang dimaksudkan di sini yang dikatakan oleh Barnes dalam tafsirannya. Jadi kita bisa mendengar ketika Allah berkata kita anak dan kita bisa memanggil dia Bapa. Dan kita juga bisa dengan penuh kerendahan hati mendengarkan pengajaran dan pimpinan karena kita anak. Ya, tidak ada anak-anak yang kemudian memerintah atau memimpin orang tuanya atau mungkin juga semena-mena. Tidak, dan kita butuh untuk mendengarkan karena kita adalah anak. Kemudian bahwa karena kita anak itu kita dikasihi oleh Allah. Di sini juga ada paralelnya Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-33 ini. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai 34 dan Yohanes pasal 8 ayat 21 di mana ia mengatakan hal yang sama kepada orang-orang Yahudi. Di sini dikatakan, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yang tadi dikatakan dipermuliakan dan akan segera dilakukan. Di dalam ayat 34, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Di dalam ayat pasal 8 ayat 21 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi walaupun kata-kata ini sama ya ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tetapi maksud dan tujuannya berbeda kepada orang-orang Yahudi. Di dalam Yohanes pasal 13 tadi ayat 33 dan 34 itu dia berbicara kepada murid-muridnya. Tetapi di dalam Yohanes pasal 7 ayat 34 kata-kata itu membuang mereka selama-lamanya dari kerajaan surga. Artinya mereka yang sudah melakukan perbuatan dosa, seperti yang tadi dikatakan di dalam ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosa. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu akan datang. Tetapi kepada murid-muridnya di sini kata-kata itu diucapkan supaya mereka bersabar
menghadapi tidak hadirnya Yesus untuk sementara waktu. Jadi pasal 13 ini dikatakan untuk mereka sabar karena setelah ini dia pergi, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi walaupun paralel sama, tetapi maksud dan tujuan dari teks ini satu dengan yang lainnya berbeda. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dalam ayat 36 ia menyampaikan sekali lagi. Di dalam ayat 36 Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi di ayat 36 dia sampaikan sekali lagi, kelak engkau akan mengikuti, tapi sekarang tidak bisa, karena dia harus menyelesaikan jalan salib yang dia lakukan untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Kemudian dalam ayat 34 dikatakan ada perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Dalam pulpit komentari bicara tentang perintah. Bukankah kasih itu harus spontan dan bebas? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah bahwa kasih Kristen bisa diusahakan dengan menggunakan cara-cara yang ditetapkan oleh hikmat ilahi. Jadi Bapak Ibu tadi saya katakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa dasar kasih itu menjadi sia-sia. Nah, semisalkan di dalam perintah ini, semisalkan ketika kita berdoa atau minta tolong kepada Tuhan untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Tuhan, tolong maafkan aku supaya aku dapat mengasihi orang yang sudah melakukan kejahatan kepada aku. Kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Perintah ini juga disampaikan kepada murid-muridnya untuk menunjukkan orang yang ikut Tuhan, belajar firman dan taat kepada Tuhan. Jadi supaya bisa menaati perintah itu, kita harus menjadi murid. Sehingga ketika kita meminta supaya Tuhan memampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi, Bapak Ibu, yang tadi saya katakan bahwa dasar kasih Kristus itulah yang memampukan Bapak Ibu dan saya untuk bisa dapat melayani Tuhan. Dasar kasih Kristus itulah yang dapat memampukan Bapak Ibu dan saya untuk mengampuni, mengasihi orang yang bersalah, orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Dan untuk dapat sampai ke titik itu, kita harus jadi murid. Karena hanya murid saja yang mau duduk dengan apa yang Tuhan ajarkan, dan hanya murid saja yang menyerahkan dirinya dengan sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oleh karena itu di gereja kan mulai mencanangkan tentang pemuridan. Anak-anak yang akan dibaptis pun juga akan kemudian diajarkan dasar-dasar keselamatan, supaya ketika mereka nanti dibaptis, mereka menyadari bahwa mereka ini adalah orang berdosa dan telah ditebus oleh Kristus, dan mereka berkomitmen untuk melayani Dia. Ketika Bapak, Ibu, dan saya dibaptis dan kemudian lahir baru, maka kita disebut sebagai murid yang nanti akan dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Susah, tapi memang kita harus mampu melakukannya. Karena dengan demikian di dalam ayat 35 nanti dikatakan kamu itu murid-murid. Bukan saat berkumpul seperti ini beribadah orang itu murid-murid Kristus, bukan. Mereka pada itu Kristen, mereka lagi beribadah. Tapi saat kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita yang berbuat jahat, orang akan berkata murid-murid Kristus. Kami murid-murid Kristus. Kalau ayat 30
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kalau saling benci, orang pasti tidak akan bilang itu murid. Kristen orang itu tetanggaku, itu orang Kristen aja. Tapi ketika saling mengasihi orang berkata bahwa itu muridku. Jadi harus jadi murid supaya apa? Supaya kita terus dimampukan untuk berakar, bertumbuh serta berbuah di dalam Tuhan. Baru di sini juga mengapa disebut perintah baru? Padahal sudah pernah diberikan dalam Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18 dikatakan janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap seorang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itu di dalam Imamat ya. Nah, Adam berkata bahwa ini disebut perintah baru karena adanya kata-kata sama seperti aku telah mengasihi kamu. Aku di sini adalah Kristus. Aku di sini adalah Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi Bapak, Ibu dan saya. Jadi ketika dikatakan aku mengasihi kamu di dalam ayat 34, yang diberikan Yesus kepada kita adalah kasih yang rela berkorban tanpa menuntut balas. Sehingga tidak sama dengan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sudah makan nasi yang enak, maka kita juga memberikan itu. Tidak mungkin kita akan memberikan nasi yang basi. Artinya ketika kita mengasihi diri kita dengan baik dan benar, kita juga memberikan atau mengasihi orang lain seperti yang kita alami. Jadi kalau tidak mau dicubit, jangan cubit ya, karena kalau kita cubit badan kita sakit. Kalau kita cubit orang lain pasti juga sakit. Seperti kita mencubiti badan atau diri kita. Jadi dalam Imamat 19 ayat 18 kita diharuskan mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Tetapi di sini kita disuruh mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kasih Kristus, kasih yang rela berkorban, yang memberikan nyawanya, itulah kemudian disebut sebagai perintah yang baru, dan tingkatannya pasti lebih tinggi dari kasih kita kepada sesama kita. Dan di sini dikatakan supaya kamu saling mengasihi, supaya kamu, karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, dan juga saya. Kita memang harus mengasihi orang yang bukan Kristen atau orang lain. Di dalam Matius 5 ayat 44, Matius 22 ayat 9. Tetapi terhadap sesama saudara seiman, hal ini harus lebih ditekankan lagi. Dalam Galatia 6 ayat 10, dan inilah yang dipersoalkan oleh Kristus di sini. Saling mengasihi tidak hanya berbicara tentang kepada saudara-saudara, kepada orang lain, tetapi seharusnya yang paling pertama dan utama kepada saudara-saudara seiman. Kita baca di Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam Galatia 6 ayat 10 disampaikan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ulang bersama-sama, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik, mari kita mengasihi, dan itu dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling membenci, bukan saling mencari kesalahan, bukan, tapi saling mengasihi. Alkitab tidak pernah
saling mencari kesalahan, saling menghakimi, tidak, tapi saling mengasihi. Dan itu harus dimulai dari saudara-saudara seiman kita, bukan orang lain, tapi di dalam dulu baru keluar. Jadi setiap orang Kristen wajib mengasihi sesama saudara seimannya. Memang jika ada orang Kristen yang tidak mengasihi kita, atau yang membenci atau berbuat jahat kepada kita, kita tetap wajib mengasihinya. Jadi kalau ada saudara seiman yang sedang benci, atau kita sedang benci saudara seiman kita, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada yang membenci kita, kita mengampuni dia. Wajib untuk saling mengasihi. Kalau mau tingkatannya seperti Kristus mengasihi kita, tidak akan sampai kepada Kristus mengasihi karena pengorbanannya begitu sempurna dan tulus. Tapi kita dapat melakukannya, dan itu dimulai dari saudara-saudara seiman kita. Jadi kalau pagi ini Bapak Ibu ada yang sedang marah dan menyimpan dendam kepada orang lain yang adalah saudara seiman, Bapak Ibu baik di dalam gereja ini maupun di luar dari gereja ini, dan dia adalah saudara seiman, maka lepaskan pengampunan. Kalau ada juga yang membenci kita tanpa sebab, dia adalah saudara-saudara seiman, maka jangan juga kita membalasnya. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi mau buat seperti apapun, kita harus mengasihi dan mengampuni. Sulit, ya sulit. Tapi itu yang harus dilakukan seorang murid untuk bisa dapat sampai kepada kasih yang Tuhan inginkan agar kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kita yang sedang menyimpan dendam, minta Tuhan mengampuni kita. Kita yang sedang juga dibenci atau dimarahi atau didendam oleh saudara seiman kita, maka jangan kita balas perbuatan tersebut, tetapi kita harus tetap mengasihinya seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan. Karena itu kalau kita tidak mengasihi sesama saudara seiman, kita membuat saudara seiman itu juga sukar mengasihi kita. Karena itu mari kita masing-masing bukannya memperhatikan kasih saudara seiman kepada kita, tetapi kasih kita kepada saudara seiman. Kita kadang pikir menuntut saudara-saudara kita mengasihi kita dan peduli kepada kita dan mau mendengarkan kita dan mau mengerti perasaan kita, tapi kita tidak pernah juga mau mengerti perasaan saudara-saudara seiman kita. Jadi mari apapun yang saat ini kita sedang rasakan, harus berani perlahan-lahan memberikan pengampunan kepada saudara seiman. Lepaskan agar hati kita ini plong. Di sini dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena kita sudah terima kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak Ibu dan saya dimampukan untuk dapat mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan juga. Kita dimampukan oleh karena kasih Tuhan sudah dicurahkan kepada kita. Dengan kasih yang bagaimana Kristus mengasihi murid-muridnya, dengan kasih yang bagaimana Kristus mengasihi kita. Yang pertama, yang mengasihi dengan kasih yang tidak egois, kasih yang tidak memikirkan diri sendiri. Artinya tadi rela berkorban tanpa pamrih, tanpa meminta balas. Itulah yang Yesus lakukan kepada kita. William Marty berkata, dalam kasih
manusia yang paling mulia di sana ada tersisa atau tertinggal elemen diri sendiri. Kita begitu sering berpikir mungkin secara tak disadari, tetapi apa yang akan didapat? Kita berpikir tentang kebahagiaan yang akan kita terima atau bahkan kesendirian yang akan kita derita jika kita tidak mengasihi. Begitu sering kita berpikir apa yang harus dilakukan oleh kasih ini bagiku. Begitu sering di balik hal itu kita mencari kebahagiaan kita sendiri, tetapi Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Keinginan satu-satunya adalah memberikan dirinya sendiri dan semua yang Ia miliki untuk mereka yang Ia kasih, untuk kita yang Ia kasih. Kemudian yang kedua, Ia mengasihi dengan kasih yang rela berkorban. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Coba kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya, jadi dia sudah menyerahkan dan rela berkorban. Dan itu dilakukan untuk murid-murid dan kita diajarkan juga melakukan yang rela berkorban. Ia mengasihi dengan kasih yang berpengertian. Nanti bapak-bapak dan ibu bisa membaca di Mazmur 103:14. Ia mengasihi dengan kasih yang mengampuni di dalam Efesus 4 ayat 32. Itu diajarkan kepada kita agar kita mampu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, oleh karena itu pulang dan kita baca, pulang dan kita renungkan bagaimana kasih Kristus yang besar itu yang Dia curahkan untuk kita dan Dia ingin juga kita melakukannya kepada sesama kita. William Barclay berkata pemimpin mereka akan menyangkalnya, mereka semua akan meninggalkannya. Pada saat dibutuhkan mereka tidak pernah pada masa hidupnya di dunia betul-betul mengertinya. Mereka buta dan tidak peka, lamban dalam belajar dan tidak mempunyai pengertian. Pada akhirnya mereka adalah pengecut, tetapi Yesus tidak dendam. Tidak ada kegagalan yang tidak bisa diampuni. Kasih yang tidak belajar mengampuni tidak bisa berbuat lain selain layu dan mati. Karena alasan itu semua kasih yang bertahan harus dibangun pada pengampunan. Karena tanpa pengampunan kasih itu pasti mati. Jadi Bapak Ibu dan saya diajarkan untuk bisa mengampuni orang yang sudah melakukan hal yang jahat, dan Yesus melakukannya. Baik para pemimpin, tentara, tokoh-tokoh agama, ahli Taurat yang sudah bersaksi dusta tentang Dia mengampuninya. Lalu Dia rela mati. Kemudian selanjutnya Ia mengasihi dengan kasih yang praktis, bukan teoritis. Artinya tidak hanya berbicara tentang teori, tapi praktek menyampaikannya, dan apa yang Dia lakukan di atas kayu salib itu sudah cukup membuktikan pengorbanannya yang begitu besar demi menebus Bapak Ibu dan saya dari dosa dan pelanggaran. Sekalipun kita tidak bisa menginterpretasi seperti Kristus, tetapi ini harus tetap menjadi tujuan kita. Dan yang terakhir, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Charles Spurgeon katakan tidak ada khotbah yang bisa mengesankan bagi dunia seperti manifestasi yang besar dari kasih Kristus. Dan pada waktu Allah memulihkan gerejanya, kasih Kristen yang asli sungguh-sungguh dan tulus. Saya percaya kita belum kehilangan ini sepenuhnya, tetapi pada waktu Ia memberi kasih itu lebih banyak, maka dunia akan terkesan oleh Injil daripada saat ini. Ketika kita saling mengasihi, orang akan melihat bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Itu pekerjaan praktis yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika kita sudah menerima teori dan teori yang kita
dengarkan melalui firman ini harus kita praktekkan seperti apa yang Kristus sudah lakukan. Dia tidak hanya berteori, tapi dia juga mempraktekkan bahwa dia mengasihi Bapak, Ibu dan saya, dia mengasihi seluruh isi dunia, dia rela memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi dengan kasih Kristus itulah maka Bapak, Ibu dan saya dimampukan untuk melayani dan menjadi saksi di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita pulang dan kita renungkanlah apakah di dalam hati Bapak, Ibu dan juga saya ada dendam, ada marah. Maukah kita berusaha mengampuni dan mengasihi? Karena jika kita tidak melepaskan pengampunan tersebut, maka kasih yang sudah diberikan Allah kepada kita itu tidak menjadi efek yang besar di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Allah dan seharusnya pun kita mengasihi sesama. Ataupun kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan, maka seharusnya lah kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena jika tidak demikian, maka kita tidak akan pernah dapat dan mampu mengasihi sesama kita dan menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan kita, jikalau kita masih menyimpan dendam di dalam hati kita. Dan itu tidak akan membuat Bapak, Ibu dan saya bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. Yang kedua, dalam masa-masa setelah pandemi ini, seperti sekarang ini, apa wujud kasih kita terhadap saudara-saudara seiman yang kekurangan ataupun yang membutuhkan? Apa yang sudah kita perbuat kepada saudara-saudara seiman kita? Kita renungkan dengan mendalam, karena dengan demikian kita sudah melakukan atau mempraktekkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, saudara kita yang berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Saudara kita yang berkata, aku mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Jangan sampai kita hanya bilang, aku mengasihimu Tuhan, tapi kita tidak mau melayani Tuhan. Dan untuk melayani Tuhan, dasarnya itu adalah kasih pengorbanan Kristus, agar kita melayani tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan, agar kita melayani dan memberikan dengan sepenuh, dengan setulus hati kita. Jadi siapapun kita yang berkata aku mengasihi Tuhan, maka sebenarnya dia wajib untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, maukah dan siapkah kita melayani Tuhan dengan kemampuan, dengan talenta, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berikan kesehatan, berikan kesehatan itu. Kalau Tuhan sudah berikan harta benda, maka pakailah itu untuk melayani Dia. Kalau Tuhan sudah berikan karunia, kemampuan, talenta untuk melayani, maka berikanlah itu semua untuk melayani Tuhan. Dan semuanya itu harus didasari oleh kasih kita kepada Kristus, agar apa yang kita lakukan sampai saat ini tidak menjadi sia-sia, dan kesaksian hidup kita juga boleh berdampak. Dan dikatakan di Kisah Rasul, Tuhan akan menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan. Bukan jumlah orang-orang yang hanya memenuhi gereja tapi tanpa keselamatan, tidak. Tapi di sini penekanannya jumlah orang-orang yang diselamatkan. Banyak di dalam gereja tapi Kristen tanpa percaya kepada Kristus. Untuk apa? Banyak orang-orang di dalam gereja tapi masuk dan sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Hanya KTP-nya saja Kristen. Untuk apa? Jadi saya mau bahwa semua kita yang sudah ada di dalam gereja ini adalah orang-orang yang diselamatkan, bukan orang-orang yang sedang lagi mencari siapa dirinya dan
apakah aku selamat atau tidak. Tapi harus sungguh-sungguh percaya kita sudah diselamatkan. Dan mari sekali lagi saya katakan, lakukan semua dengan didasari oleh kasih Kristus, agar kesaksian kita nyata dan orang-orang akan melihat kita adalah murid-murid Kristus karena kita saling mengasihi, karena kita saling melayani satu dengan lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur kepadamu oleh karena kebenaran firman Tuhan yang boleh dibentangkan di hadapan kami. Terus ingatkan kami Tuhan akan pengorbanan-Mu. Terus ingatkan kami Tuhan akan salib Kristus yang telah ditinggikan. Salib Kristus yang boleh membuktikan kasih yang besar Allah akan dunia ini. Kasih yang besar Allah akan kami semua umat Tuhan. Sehingga biarkanlah kasih Kristus itu boleh menjadi dasar dari setiap pelayanan kami yang kami lakukan. Kasih Kristus itu boleh menjadi dasar dari setiap kasih yang kami berikan kepada sesama kami dan orang lain. Dan biarkanlah kami boleh terus menjadi berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan sekali lagi dalam hati setiap jemaat-Mu yang ada di Chicago. Tuhan jaga, Tuhan pelihara firman-Mu sehingga firman terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan umat-Mu. Dan biarkanlah hanya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah, yang berbahagia tentu saja kita yang sudah mendengarkannya, yang mau menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam, serta melakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat saya undang untuk bagi berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Bacaannya kita akan masuk dalam biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita dan kita bersatu. Syukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Pada pagi ini dengan penuh kerendahan hati, kami umat-Mu yang ada di Gereja Kristen Kalang Kudus Boro menundukkan kepala kami, mengangkat hati kami, dan kami mau menyerahkan syafaat kami ya Tuhan kepada Engkau. Karena kami percaya hanya Engkau jawaban yang mampu menjawab dan menyelesaikan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami pada pagi ini Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu sedang merendahkan hati dan
mengangkat setiap seruan dan doa mereka. Hamba berdoa kiranya Engkau berkenan mendengarkan seruan hati hamba-hamba ini Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi setiap jemaat-Mu di tempat ini, dengan berbagai-bagai persoalan dan pergumulan ini Tuhan. Kami mau mempercayakan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau menyerahkannya Tuhan, dan kami percaya Tuhan saat ini sedang menyelesaikan satu demi satu pergumulan dan persoalan yang dihadapi umat-Mu ini. Tuhan, dengarkanlah seruan hamba-Mu ini Tuhan. Ada yang bergumul dengan kehidupan keluarga, Tuhan menolong setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami bahwa setiap keluarga boleh menerima kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, dan menemukan Tuhan di dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Ada juga yang bergumul oleh karena orang tuanya yang belum percaya, anaknya yang belum percaya, suaminya yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan, istrinya yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan, mertuanya yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kiranya Tuhan berkenan berperkara dan memakai juga hamba-Mu ini untuk terus memberitakan akan keselamatan, Injil keselamatan yang daripada Tuhan, tentu dengan dasar kasih Kristus, sehingga ketika mereka mendengarkan tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan seluruh umat manusia, maka Tuhan boleh berkenan menjumpai hamba-Mu, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupannya. Tuhan, tugas kami hanya memberitakan tentang Engkau. Selanjutnya, untuk membuatnya menjadi percaya dan diselamatkan adalah tugas dan tanggung jawab Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya seluruh permohonan kami ini Tuhan untuk keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar mereka juga boleh diselamatkan dan menerima Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan dalam pekerjaannya, ataupun yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan pekerjaan yang sepadan seturut dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, baik mereka yang berwirausaha, mereka yang berdagang, mereka yang bertani, berternak, mereka yang bekerja di luar negeri, di dalam negeri. Tuhan menyertai, memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada, sehingga melalui pekerjaan ini mereka boleh mencukupi setiap kebutuhan dan menafkahi anak istri dan semua keluarga yang ada. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan yang ada. Biarkanlah mereka melakukannya dengan jujur, mereka melakukannya dengan baik, mereka melakukannya dengan takut dan gentar akan Engkau. Pada pagi ini juga kami menyerahkan Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Bogor dan semua jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan menolong, berkati, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai lanjut usia. Tuhan memelihara iman jemaat-Mu di tempat ini, sehingga hari demi hari iman jemaat terus bertumbuh dengan baik, dan juga boleh berbuah di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini juga kami menyerahkan rencana kami untuk mengadakan Paskah anak-anak. Satu kerinduan kami Bapa, bahwa anak-anak ini juga boleh mendengarkan tentang Injil Yesus Kristus. Mari memberkati Tuhan setiap anak-anak yang akan kami undang, walaupun jumlahnya tidak banyak Tuhan, tetapi kami rindu bahwa melalui pelayanan Paskah nanti untuk anak-anak ini Tuhan, ada anak-anak yang boleh memasang telinganya untuk mendengarkan tentang Engkau dan lalu menjadi percaya, serta terlebih daripada itu mereka juga pulang yang menceritakannya kepada keluarga dan orang tua mereka. Tuhan, kami serahkan setiap rencana ini Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan berkehendak dan semua terjadi seturut dengan rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan setiap pembelian ornamen-ornamen
sudah ada Tuhan, mari berkati dan kuduskannya. Mulai dari sound system, alat-alat musik, bangku, kursi, dan semua yang disediakan Tuhan, biarkanlah Tuhan pakai untuk terus menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap benda-benda mati yang ada ini Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan kami juga boleh dapat merawatnya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menerima anak-anak Livin. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat yang sudah menjadi orang tua asuh dan anak-anaknya yang sudah pulang ke Bandung pun juga boleh terus mendapatkan pelajaran yang baik di dalam setiap rumah orang tua asuh di mana mereka tinggal Tuhan. Dan biarkanlah nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk GKK wilayah Blitar Tuhan dalam setiap rencana dan program yang ada Tuhan, mari memberkati dan biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Sudah rencana untuk kami mulai membaca menggali Alkitab setiap hari, Tuhan menolong setiap biarkan ini boleh menjadi gaya hidup setiap jemaatmu yang ada di wilayah Blitar Tuhan. Kami mencintai firman dan tentu tidak sampai di situ saja, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk rencana retret yang akan dilaksanakan baik pengurus dan rohaniawan. Tuhan menolong memberkati semua rencana ini Tuhan, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bahkan kami juga berdoa untuk rencana pentabisan untuk penderitaan. Tuhan juga menolong, biarkanlah semua juga berjalan seturut dengan kehendak-Mu yang kudus. Dan memberkati Pak Buyung sebagai ketua wilayah, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk boleh dapat melaksanakan setiap tugas-tugas yang sudah diembannya Tuhan dengan takut dan bertakwa Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap proses kepengurusan surat tanah di wilayah Blitar Tuhan sudah sampai masuk di dalam tahap untuk izin keluar. Tuhan juga menolong semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, walaupun ada kendala di wilayah Kesampe Tuhan, tapi kami percaya semua juga seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami mendengar Papua yang beberapa kali dilanda gempa ini Tuhan. Mari Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada di sana Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara. Bahkan kami juga berdoa terjadinya gempa di Turki yang begitu dahsyat dan menelan korban yang begitu banyak Tuhan. Kami turut berduka cita untuk semua korban bencana yang kehilangan keluarga, kehilangan harta bendanya dan apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan membalut, Tuhan menolong, dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan ketabahan kepada setiap korban bencana yang saat ini dialami, baik di Papua ataupun di Turki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan wilayah Indonesia dalam tangan pengasihan Tuhan yang akan menjelang pemilihan umum di tahun 2024. Sudah begitu banyak partai-partai politik yang mulai berjalan untuk mencari suara. Tuhan juga menolong kami semua dan berikanlah kami hikmat Tuhan sehingga boleh memilih dengan hati nurani yang luhur Tuhan, memilih dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Mari tuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya siapapun yang nanti akan menjadi presiden, wakil presiden, semuanya boleh memimpin dengan kebijaksanaan yang daripada Allah, takut akan Tuhan, dan boleh membawa negara ini semakin hari semakin mencintai Tuhan dan hidup di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah semua doa dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan, dengarkanlah dan jawablah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, Tuhan dan Juru Syafaat kami, yang sudah juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya ada tertulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Untuk kata kolektor dengan kasih Kristus Ibu Wanita yang mengidarkannya. Persembahan kita iringi dengan pujian ibadah sejati. Bila tiada rela sudah
juga senantiasa membuat hati kami terluka ya Bapa, seperti kasih Kristus yang senantiasa mengalir dari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah ya Bapa, ketika kami selalu memuji-muji nama-Mu, ketika kami telah mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau, biar kami juga boleh mempersembahkan hidup dan diri kami Tuhan, untuk juga boleh senantiasa melayani Tuhan dengan segenap sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah ya Bapa, setiap talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami juga boleh mempergunakan itu semua untuk melayani Tuhan, semua itu boleh kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Demikian juga ya Bapa, saat pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan ini, kami juga memberikan persembahan kami. Bapa, kami tahu bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan dan Tuhan berkati bagi setiap kehidupan kami. Tapi Tuhan melihat setiap hati kami, kesungguhan kami dan kami memberikannya. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini ya Bapa boleh dikelola dan juga digunakan dengan baik untuk setiap pelayanan juga pekerjaan dan gereja ini. Jika sebentar ya Bapa kami juga hendak pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya tangan kasih Allah menyertai kami dari rumah Tuhan ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat, dan kami juga boleh kembali kepada aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan ya Bapa setiap kehidupan kami, sisa umur kami dan kehidupan kami di dalam tangan kasih Allah. Ya Bapa yang terjadi ke depan, kami boleh selalu tetap berpegang dalam harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, kiranya Allah senantiasa menjawab setiap waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian berliturgi puji Allah Bapa Putra, disambung dengan doa berkat oleh hambanya dan berkat jemaat oleh Ibu Wasi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke dalam tugas, aktivitas serta kegiatan kita, dan mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar, dan teruslah menjadi saksi Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami Bapak Ibu jemaat sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.